Halo adik-adik semua, kali ini kita akan belajar mengenai jaringan epitel. Jaringan epitel yang melapisi permukaan luar tubuh disebut dengan epidermis. Jaringan epitel yang membatasi permukaan rongga tubuh disebut mesotelium. Sedangkan jaringan epitel yang membatasi organ dalam tubuh disebut endotelium. Jaringan epitel memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sel-sel penyusunnya tersusun rapat. Yang kedua, mengandung sel saraf. Yang ketiga, tidak mengandung pembuluh darah dan pembuluh limfa. Yang keempat, memiliki daya regenerasi yang tinggi. Dan yang kelima, memiliki bentuk yang beragam. Jaringan epitel memiliki fungsi sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Selain itu, jaringan epitel juga berperan dalam transportasi pengangkutan zat-zat antar jaringan, absorpsi atau penyerapan sari-sari makanan pada usus halus, sekresi yakni menghasilkan zat atau enzim, ekskresi membuang sisa-sisa metabolisme, dan sebagai eksteroreseptor yakni menerima rangsangan dari luar. Berdasarkan bentuknya, jaringan epitel dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, jaringan epitel pipih. Kedua, jaringan epitel kubus. Ketiga, jaringan epitel silindris. Keempat, jaringan epitel transisional, dan yang kelima yaitu jaringan epitel kelenjar. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas satu persatu. Jaringan epitel pipih. Susunan selnya berbentuk seperti lembaran dan inti selnya tampak berbentuk seperti cakram. Terdapat 2 macam jaringan epitel pipih, yakni jaringan epitel pipih selapis dan jaringan epitel pipih berlapis. Jaringan epitel pipih selapis terdiri hanya satu lapis sel. Karena bentuknya yang pipih dan juga hanya terdiri atas satu lapis sel, jaringan ini berfungsi untuk difusi, osmosis, filtrasi, dan juga ekskresi. Jaringan epitel pipih selapis dapat ditemukan pada alveolus paru-paru, lapisan parietal kapsula Bowman, perikardium atau selaput jantung, dan juga pada endotelium pembuluh darah. Jaringan epitel pipih berlapis terdiri atas lebih dari satu lapis sel. Fungsinya adalah sebagai proteksi atau perlindungan. Jaringan ini dapat ditemukan pada kulit, rongga mulut, esofagus, anus, dan juga kornea mata. 2. Jaringan epitel kubus. Jaringan ini, sel-sel penyusunnya berbentuk seperti kubus. Inti selnya berbentuk bulat dan terletak tepat di tengah. Terdapat 2 macam jaringan epitel kubus. Yang pertama ada jaringan epitel kubus selapis. Hanya terdiri dari satu lapis sel. Fungsinya adalah sebagai proteksi, sekresi, dan absorpsi. Jaringan ini dapat ditemukan pada tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal pada nefron ginjal, permukaan luar ovarium, kelenjar ludah, dan kelenjar tiroid. Sedangkan jaringan epitel kubus berlapis terdiri atas lebih dari satu lapis sel. Berfungsi sebagai proteksi, sekresi, ekskresi, dan juga absorpsi. Jaringan ini dapat ditemukan pada kelenjar keringat dan kelenjar minyak. 3. Jaringan epitel silindris. Sel-sel penyusunnya berbentuk seperti silindris. Terdapat 3 macam jaringan epitel silindris. Yang pertama, jaringan epitel silindris selapis. Hanya terdiri atas satu lapis sel. Pada jaringan ini dapat ditemukan adanya sel goblet, berbentuk seperti piala dan berfungsi menghasilkan lendir. Jaringan epitel silindris selapis ada yang memiliki silia dan ada juga yang tidak. Jaringan epitel silindris selapis bersilia dapat ditemukan pada uterus dan vas deferens. Sedangkan jaringan epitel silindris selapis tak bersilia dapat ditemukan pada lambung, usus halus, dan kantung empedu. Fungsinya adalah sebagai sekresi dan absorpsi. Kedua, jaringan epitel silindris berlapis. Terdiri atas lebih dari satu lapis sel. Fungsi dari jaringan ini adalah sebagai proteksi dan juga sekresi. Jaringan ini dapat ditemukan pada uretra, laring, faring, dan juga kelenjar ludah. 3. Jaringan epitel silindris berlapis semu bersilia. Susunan selnya tidak sejajar sehingga seolah-olah berlapis.
Terdapat silia yang berfungsi menggerakkan partikel yang berada di atasnya. Fungsinya adalah sebagai proteksi. Jaringan ini dapat ditemukan pada saluran telur, rongga hidung, dan saluran pernafasan. Selanjutnya, jaringan epitel transisional. Bentuk selnya dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungannya. Bentuk sel pada lapisan basal berbentuk kubus hingga silindris. Pada lapisan tengah berbentuk kubus, sedangkan pada lapisan dalam berbentuk kubus hingga pipih. Jaringan ini dapat ditemukan pada ureter, vesika urinaria, pelvis renalis, dan uretra. Lalu ada jaringan epitel kelenjar. Jaringan ini tersusun atas sel-sel epitel khusus yang mensekresikan zat yang diperlukan. Terdapat dua macam jaringan epitel kelenjar. Yang pertama ada jaringan epitel kelenjar eksokrin, berfungsi menyalurkan sekret ke permukaan tubuh. Sekret ini berisi cairan jernih yang mengandung enzim atau musin. Kelenjar eksokrin ini dapat ditemukan pada pankreas, kelenjar ludah, kelenjar lambung, dan kelenjar keringat. Yang kedua ada kelenjar endokrin. Jaringan ini berfungsi menyalurkan sekret ke pembuluh darah atau pembuluh limfa. Kelenjar ini tidak memiliki saluran, sehingga disebut sebagai kelenjar buntu. Sekret dari kelenjar ini adalah hormon. Kelenjar endokrin diantaranya adalah kelenjar tiroid, kelenjar hipofisis, kelenjar paratiroid, dan kelenjar timus.